Halo ACT Mania, jumpa lagi dengan kami, anak Cing ketiga. Gimana kabar kalian hari ini? Moga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas sebuah pulau yang bernama Pulau Montolui. Dikisahkan dalam animasi ini yang berjudul Moana. Dan film ini bercerita tentang sebuah pulau di luar Pulau Montolui, yaitu Pulau Te Fiti, yang dimana pulau itu mempunyai jantung yang sangat mempunyai kekuatan magis yang berupa permata hijau. Pada satu ketika pulau itu diambil jantungnya oleh seorang manusia setengah dewa. Dia ingin mengambil kekuatannya. Setelah dia pergi, dia mencabut batu permata, yaitu jantung Te Fiti. Lalu dia mencoba melarikan diri. Dengan seketika semuanya menjadi gelap dan suram. Di saat dia ingin melarikan diri, dia bertemu dengan iblis yang bernama Teka. Dia pun dikalahkan dan kayu ajaibnya serta jantung Te Fiti pun terlepas dari tangannya. Itulah cerita yang disampaikan oleh nenek kepada anak-anak di Pulau Montolui. Di mana cerita itu dia menjelaskan akan ada seorang anak yang terpilih yang akan mengembalikan jantung Te Fiti. Di suatu pagi, ketika seorang anak kepala suku ingin menyelamatkan seekor kura-kura kecil, maka dia pun berjalan ke tepi pantai dan air pun memberikan dia jalan. Setelah itu samudra memberikannya suatu batu, yaitu jantung Te Fiti. Namun ketika ayahnya berteriak, dia pun kembali ke pantai. Lalu ayahnya menggendongnya. Tetapi batu itu pun jatuh ke tengah laut. Sehingga perjalanan dia ingin mengarungi samudra, namun ayahnya tidak mengizinkan. Setiap hari dia mengikuti neneknya untuk menari di pinggir pantai. Setelah itu dia ingin pergi, namun ayahnya tidak mengizinkan untuk pergi ke laut. Ayahnya mengajak ke suatu bukit dan memberitahukannya bahwa setiap pemimpin Pulau Montolui menaruh batu di atas bukit ini, maka suatu saat akan ada gilirannya untuk menaruh batu itu. Dia pun tidak tertarik lagi kepada lautan, dan dia pun mengikuti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dia pun hidup di Pulau Montolui dengan senang dan gembira. Pada suatu ketika dia bertemu dengan para penduduk Pulau Montolui yang memanen kelapa, tetapi kelapanya rusak. Para nelayan pun tidak mendapatkan ikan, bahkan segala cara pun sudah digunakan, namun mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Moana berencana untuk pergi ke laut, namun dilarang dan dimarahi oleh ayah. Setelah itu dia pun kembali dan ibunya menemaninya ketika dia lagi kesal dan sendirian. Ketika itu ibunya bercerita bahwa ayahnya pernah ke laut. Lalu di sana laut pun mengganas dan ombak menggulingkan perahu ayah bersama teman ayahnya. Lalu di sana teman ayahnya pun tenggelam. Maka dari situlah ayahnya tidak pernah melaut lagi. Setelah itu, tetap saja Moana bersikeras untuk pergi ke laut. Namun di saat baru setengah perjalanan, dia pun dihantam ombak dan masuk ke dalam dasar laut. Kakinya tersangkut di karang, dan ketika sampai di pantai, neneknya menjelaskan tentang Pulau Montolui dan segalanya. Ketika itu neneknya bilang bahwa ayahnya tidak pernah melaut karena memang lautnya sangat kejam. Neneknya mengajak Moana ke satu tempat, yaitu sebuah gua, di mana di sana terdapat kapal-kapal yang besar dari suku Montolui. Moana pun berjalan dan memainkan genderang kapal. Moana pun melihat sebenarnya orang-orang Montolui adalah bangsa penjelajah. Namun di saat manusia setengah dewa mencuri jantung Te Fiti, maka disitulah semuanya dilarang untuk bepergian dan berjelajah. Maka mereka menyembunyikan kapal-kapal mereka. Dari situlah kegelapan menyelimuti sebagian pulau
di pinggir-pinggir pulau Te-Fiti. Di sanalah neneknya berkata bahwa samudra telah memilih engkau menjadi seorang penyelamat. Maka dari situlah dia menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Namun ayahnya sangat marah dan ingin membakar kapal-kapal itu. Namun Moana pun berlari dan mendapat informasi bahwa neneknya sedang pingsan. Maka disitulah neneknya mengatakan, engkau harus mengembalikan jantung Te-Fiti. Moana pun berpergian tanpa sadar. Di atas perahu yang dia tumpangi terdapat seekor ayam. Maka dia pergi bersama seekor ayam itu. Moana menjalani perjalanannya dengan badai. Setelah dia tersadar, maka dia terdampar di suatu pulau, dan disitulah pulau di mana tempat manusia setengah dewa itu ada. Mereka pun berbincang, namun manusia setengah dewa itu dia tidak mau membantu Moana, malah mengurungnya di dalam gua, lalu pergi menggunakan kapal Moana. Tetapi Moana pun berhasil keluar dari dalam gua itu dan pergi. Ketika dia berenang, samudra pun mengantarnya ke sana. Ketika dia dibuang kembali, maka samudra pun mengantarkan dia kembali. Dia lalu menjelaskan semuanya tentang jantung Te-Fiti, dan manusia setengah dewa pun tidak mau mengantarnya, karena yang mengincar batu itu bukan hanya satu orang, namun banyak orang yang mengejar batu itu. Setidaknya adalah bajak laut kelapa yang sangat kerdil yang ingin mengincar batu tersebut. Namun Moana bersama teman-temannya itu bersikeras untuk melawannya. Setelah Moana naik ke atas, maka manusia setengah dewa pun itu pergi dengan kapal Moana. Setelah itu Moana bersikeras untuk mengambil ayamnya kembali. Namun setelah itu mereka pergi, lalu Moana pun berhasil kabur dari mereka. Mereka pun berhasil membuat kapal-kapal bajak laut itu saling bertabrakan. Setelah itu manusia setengah dewa menjadi simpati kepada Moana dan setuju untuk membantu Moana menjalankan misinya. Tetapi terlebih dahulu mereka harus mendapatkan kayu senjata yang dimiliki oleh manusia setengah dewa itu. Mereka pun pergi dan mencari senjata itu. Setelah itu manusia setengah dewa itu mencoba untuk menyelam dan masuk ke dunia bawah untuk mencari senjatanya. Moana pun tidak diizinkan untuk mengikutinya. Namun setelah itu dia dibius oleh samudra dengan jarum samudra. Setelah itu mereka pun tiba di tempat di mana senjata itu berada. Mereka pun naik dan masuk ke dalam tempat yang banyak binatang atau monster-monster. Mereka pun jatuh ke dalam dasar monster tersebut. Di dalam sana mereka mendapat banyak rintangan untuk mendapatkan senjata manusia setengah dewa itu. Moana pun melihatnya, lalu mereka mencari cara untuk mengambilnya. Setelah itu mereka bertemu dengan hewan raksasa, yaitu monster laut yang ganas. Namun mereka punya banyak tipuan untuk mengambilnya. Tetapi setelah mengambilnya, manusia setengah dewa itu tidak mampu untuk mengendalikan senjatanya. Tetapi dia terus mencoba. Moana pun melakukan tipuan dengan memberikan jantung Te-Fiti palsu kepada monster tersebut. Mereka pun keluar dan mengikuti semburan dari bawah laut. Mereka pun berhasil sampai ke atas. Manusia setengah dewa itu mengatakan kepada Moana kalau dia sulit untuk mengendalikan senjata dewa tersebut. Seringkali dia mencobanya, namun hasilnya gagal dan nihil. Tetapi Moana terus memberikan semangat karena dia mengingat
bahwa neneknya berpesan harus menghilangkan kegelapan di sekitar pulau tersebut. Dia pun bercerita tentang masa lalunya. Dia adalah seorang manusia, bukan dewa, namun dia dibuang dan diangkat oleh dewa dan dijadikan manusia setengah dewa. Maka itulah dia mendapatkan kekuatan dan senjatanya itu. Maka dia berusaha untuk mengendalikan senjata yang telah dia peroleh. Lama kelamaan dia pun menguasai senjata dan memberikan dayung untuk Moana. Mereka pun pergi ke pulau Te Fiti. Tetapi setelah sampai di sana, mereka pun bertemu dengan iblis Teka. Dia pun bertarung melawan iblis Teka, namun hasilnya kalah. Dia pun terlempar dan pergi. Senjatanya rusak dan dia tak mampu lagi menghadapi iblis Teka. Dia menyerahkan kembali batu itu kepada Moana dan lalu dia pun pergi meninggalkan Moana karena tidak mampu melawan iblis Teka tersebut. Moana menjadi sadar bahwa bukan dirinya lah yang dipilih oleh samudra, namun dia sangat terkejut ketika menemui roh neneknya yang datang untuk memberikan semangat dan memberitahukan kalau dia sudah memberikan cobaan yang sangat berat buat Moana. Namun setelah itu Moana pun menjadi bersemangat untuk mengembalikan jantung Te Fiti karena dia melihat roh para leluhurnya yang melintas di sampingnya. Moana pun kembali menyelam dan mengambil jantung Te Fiti. Lalu dia pun dibantu oleh samudra untuk pergi ke pulau Te Fiti. Namun sesampainya di daratan Te Fiti, Moana pun turun. Setelah itu dia berhadapan dengan iblis Teka, namun dia berhasil lolos. Setelah sampailah di sana, dia pun dibantu oleh manusia setengah dewa tersebut. Dia lalu menahan perahunya dan menuju ke daratan untuk menaruh jantung Te Fiti. Namun setelah itu, sesampainya dia di dalam pulau itu, tidak terdapat pulau tersebut di dalam sana, dan dia pun sadar bahwa pulau Te Fiti adalah iblis Teka tersebut. Dia pun meminta samudra untuk membuka jalan agar dia bisa bertemu dengan iblis Te Fiti. Setelah bertemu, maka dipasanglah jantung itu dan berubahlah menjadi sebuah pulau dan kegelapan pun sirna dan terang pun datang. Setelah itu senjata yang sudah rusak dikembalikan kepada manusia setengah dewa dengan utuh. Maka cerita pun berakhir. Pulau itu pun tertidur dan sumber kekayaan dan hasil bumi serta laut pun kembali normal, tidak diselimuti lagi dengan kegelapan. Moana pun pulang. Setelah pulang, dia disambut oleh ayahnya bersama masyarakat kampung. Dia pun menaruh batunya sebagai seorang pemimpin, dan dari saat itulah mereka pun keluar sebagai bangsa penjelajah kembali. Mereka pun berlayar diikuti dengan manusia dewa. Mereka pun pergi dan film pun berakhir. Sekian dulu review film kami yang berjudul Moana, film animasi yang sangat seru dan sangat baik untuk ditonton bersama keluarga. Jangan lupa memberi komen dan like dan subscribe. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, maka tulis di kolom komentar. Sekian dulu anak yang ketiga.